Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UTS yang dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 ya. Perkenalkan, pertama-tama yang pertama saya Citra Wibowo, yang kedua ada Bang Rizky Manajer Simanjunta, yang ketiga ada Kak Rizky Miani Burtarigan, yang keempat ada Bang Yuda Pratama. Di sini saya akan memulai dari pertama, yaitu struktur organel sel tanaman. Yang pertama, pengantar organel sel tumbuhan. Definisi organel seluler. Yang pertama, organel seluler, komponen sel yang memiliki fungsi spesifik dan terorganisir di dalam sitoplasma. Yang kedua, fungsi utama, membantu proses biologi seperti metabolisme dan sintesis protein. Yang ketiga, contoh organel, membran sel, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Selanjutnya, definisi organel seluler. Yang pertama, fungsi utama melindungi bagian dalam sel dan mengatur masuk keluarnya zat. Yang kedua, sifat selektif permeable, memungkinkan aliran nutrisi dan ion. Yang ketiga, ada komposisi, fosfolipid ganda dengan protein membran tertanam. Selanjutnya, definisi organel seluler. Fungsi utama, tempatnya berlangsung fotosintesis dan menghasilkan energi berupa glukosa. Selanjutnya, definisi organel seluler. Yang pertama, struktur, mengandung klorofil yang menangkap energi matahari. Yang kedua, ekologis, mendukung rantai makanan dan siklus energi. Ketiga, fungsi utama, menyimpan nutrisi, air, dan produk limbah. Seterusnya ada definisi organel seluler. Peran dalam sel, membantu menjaga tekanan turgor untuk kekuatan struktural. Ukuran biasanya lebih besar pada sel tumbuhan dibandingkan sel hewan. Selanjutnya ada kajian ilmiah, memberikan wawasan tentang metabolisme adaptasi tumbuhan. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada definisi organel seluler. Yang pertama, inovasi agroteknologi, mengembangkan metode budidaya berbasis seluler. Yang kedua, implikasi, optimalisasi produk pertanian berbasis biologi seluler. Selanjutnya ada pentingnya organel tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan optimal. Organel seperti kloroplas memungkinkan tumbuhan melakukan fotosintesis, menghasilkan energi, dan mendukung pertumbuhan. Selanjutnya itu hasil panen. Dinding sel dan vakuola berkontribusi pada kualitas struktur tumbuhan, mempengaruhi produksi hasil panen yang lebih baik, dan menyimpan nutrisi. Organel seperti pestisida berfungsi menyimpan cadangan makanan, vitamin, dan mineral yang bermanfaat dalam perkembangan tumbuhan. Yang terakhir yaitu ada adaptasi lingkungan. Organel membantu tumbuhan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan seperti kekeringan atau kekurangan cahaya. Selanjutnya ada perbedaan antara organel sel tumbuhan dan hewan. Yang pertama, organel eksklusif. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, dinding sel, dan vakuola besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki struktur ini. Nah, yang kedua, fotosintesis. Kloroplas memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, tidak ditemukan pada sel hewan. Yang ketiga, dinding sel. Dinding sel memberikan bentuk yang kaku dan kuat pada tumbuhan, sedangkan sel hewan memiliki membran sel fleksibel. Dan yang terakhir yaitu 4, penyimpanan. Tumbuhan memiliki vakuola besar untuk penyimpanan air dan zat penting, sementara sel hewan yang memiliki vakuola kecil dengan fungsi terbatas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk tugas UTS kami. Saya atas nama Rizky Miani Burtarigan. Yang kedua, organel utama dalam sel tumbuhan. Yang pertama, kloroplas. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, proses di mana cahaya matahari diubah menjadi energi kimia berbentuk glukosa dan oksigen yang mendukung kehidupan tumbuhan. Kloroplas mengandung klorofil yang tidak hanya memberi warna hijau pada tumbuhan, tetapi juga memungkinkan penyerapan cahaya matahari secara optimal. Kloroplas juga memiliki membran rangkap dan tilakoid di mana reaksi fotosintesis terjadi yang meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, vakuola. Berfungsi untuk menyimpan air, gula, ion, dan membawa dan senyawa penting lain untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel. Regulasi tekanan, mengatur tekanan turgor, memberikan kekakuan pada sel dan mencegah sel tumbuhan layu. Yang ketiga, penampung limbah, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk senyawa beracun atau produk metabolisme yang tidak diperlukan. Organel yang ketiga itu dinding sel.
Dinding sel memberikan bentuk kokoh pada sel tumbuhan dengan mempertahankan tekanan internal tanpa mengorbankan fleksibilitas. Dinding sel terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang membuatnya kuat dan tahan tekanan. Dinding sel melindungi sel dari kerusakan mekanis, patogen, dan tekanan lingkungan yang ekstrim. Organel sekunder dan fungsinya. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria berperan sebagai pusat pembangkit energi sel melalui respirasi sel, terutama menghasilkan ATP yang dibutuhkan untuk proses metabolisme tumbuhan. Respirasi dalam mitokondria melibatkan siklus Krebs dan rantai transport elektron untuk memastikan pasokan energi vital bagi berbagai fungsi seluler. Selain energi, mitokondria berkontribusi dalam pengaturan metabolisme dan apoptosis yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Yang kedua, peroksisom. Peroksisom berfungsi dalam oksidasi molekul seperti asam lemak panjang dan senyawa berbahaya untuk mendukung metabolisme yang sehat. Organel ini membantu menetralkan radikal bebas dan senyawa beracun seperti hidrogen peroksida dan enzim katalase, melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Pada tumbuhan, peroksisom berperan dalam fotorespirasi, yakni proses yang mendukung pengolahan oksigen untuk mengoptimalkan fungsi fotosintesis. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi bertugas memproses dan mengemas makromolekul yaitu protein, lipid ke dalam vesikel untuk distribusi ke organel lain atau keluar sel. Organel ini menambahkan gugus kimia seperti karbohidrat atau fosfat pada protein untuk menentukan fungsi spesifiknya. Selain itu, aparatus Golgi berperan sentral dalam pengangkutan enzim dan bahan-bahan struktural yang digunakan untuk membangun dinding sel dan membran sel. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasi oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3. Sebelum saya mempresentasikan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Rizky Simanjuntak. Saya dari Prodi Agroteknologi dengan nomor NPM 2513010005. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama pada integrasi dan fungsi organel sel tumbuhan. Produksi energi dan fotosintesis. Yang pertama ada pada kloroplas, yang berperan sebagai pusat fotosintesis. Kloroplas yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan berbentuk glukosa yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mitokondria menghasilkan ATP melalui respirasi seluler dengan memanfaatkan glukosa dari fotosintesis yang memastikan pasokan energi yang stabil untuk fungsi metabolisme seluler. Yang ketiga, sinergi energi. Hubungan antara kloroplas dan mitokondria menjamin siklus energi yang efisien dengan hasil fotosintesis mendukung respirasi, sementara produk respirasi mendukung fotosintesis. Transportasi dan penyimpanan nutrien. Satu vakuola bertindak sebagai gudang penyimpanan untuk air, nutrien dan produk metabolisme, seperti pigmen atau limbah, serta membantu mempertahankan tekanan turgor sel. Selanjutnya, aparatus Golgi yang memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid ke lokasi yang sesuai, termasuk membran sel atau organel lainnya. Retikulum endoplasma mengelola sintesis protein atau RE kasar dan lipid atau RE halus, memastikan distribusi material dalam dan luar sel berjalan efisien. Mekanisme pertahanan dinding sel. Struktur keras di luar membran sel memberikan perlindungan fisik terhadap tekanan mekanis dan infeksi patogen, sekaligus menjaga bentuk sel. Organel detoksifikasi atau peroksisom memecah bahan beracun seperti hidrogen peroksida melalui enzim katalase yang mendukung kelangsungan hidup sel di luar di sel lingkungan yang menantang. Selanjutnya, sinergi perlindungan yang berkombinasi peran dinding sel yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama dengan fungsi peroksisom dalam detoksifikasi secara internal, memastikan keamanan dan stabilitas sel. Struktur dan fungsi enzim pada tanaman. Yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan pengertian enzim. Enzim adalah protein fungsional yang bertindak sebagai katalisator organik atau mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Pentingnya bagi agroteknologi, tanpa enzim, proses fundamental seperti fotosintesis dan respirasi akan berjalan terlalu lambat untuk mendukung kehidupan tanaman. Struktur enzim tanaman, apoenzim, yaitu bagian protein yang bersifat termolabil atau sensitif panas. Faktor bagian non-protein atau ion logam seperti Mg2+, Fe2+, atau molekul organik atau koenzim seperti NADP. Sisi aktif, celah khusus tempat menempelnya substrat atau bersifat spesifik. Masuk kepada mekanisme kerja. Menurunkan energi aktivasi, enzim membuat reaksi kimia membutuhkan lebih sedikit energi untuk dimulai. Untuk teori kerja, yang pertama ada lock and key atau gembok dan kunci.
spesifitas kaku, induced state, fit, atau kesesuaian induksi. Sisi akhir enzim berubah bentuk sedikit agar pas dengan substrat. Klasifikasi enzim pada tanaman. Oksidoredutase terlibat dalam transfer elektron, contoh peroksidase. Kedua, hidrolase memecah molekul dengan air, contoh amilase saat perkecambah biji. Ketiga, liase atau isomerase mengatur struktur molekul. Keempat, ligase menggabungkan dua molekul atau penting dalam biosintesis. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Suhu tanaman tropis punya suhu optimal berbeda dengan tanaman subtropis. Suhu ekstrim menyebabkan denutrasi. pH mempengaruhi muatan listrik, sisi aktif. Konsentrasi substrat dan enzim menentukan laju reaksi hingga titik jenuh. Inhibitor, zat penghambat atau bisa berupa pestisida atau akumulasi logam berat di lahan. Peran spesifikasi dalam produksi tanaman. 1. Rubisco, enzim kunci dalam fiksasi CO2 pada siklus Kelvin atau fotosintesis. Kedua, nitrogenase pembantu fiksasi nitrogen pada tanaman legum. Ketiga, protease dan amilase mobilisasi cadangan makanan saat fase benih pecah dormansi. Enzim Rubisco jantung fotosintesis. Rubisco atau ribulose 1,5 bisobatsate, karbonsilase atau oksogenase adalah enzim yang paling melimpah di bumi karena peran vital dalam siklus Kelvin. Fungsi utama: mengikat atau fiksasi CO2 dari udara ke dalam molekul gula atau ribulosa bifosfat untuk membentuk energi bagi tanaman. Kelemahan Rubisco, enzim ini punya kelemahan. Ia mengikat CO2 atau fotosintesis tapi juga mengikat O2 atau fotorespirasi. Jika suhu terlalu panas, Rubisco cenderung mengikat O2 yang justru membuang energi tanaman. Enzim Rubisco, jantung fotosintesis. Relasi agroteknologi. Inilah alasan mengapa tanaman C4 atau seperti jagung dan tebu lebih efisien di daerah panas dibandingkan tanaman C3 atau seperti padi dan kedelai, karena mereka punya mekanisme untuk memaksa Rubisco hanya bekerja pada CO2. Peran enzim dalam perkecambah atau mobilisasi cadangan makanan. Saat benih mulai menyerap air atau imbibisi, embrio melepaskan hormon gibberellin yang memicu sintesis enzim hidrolik. Amilase mengubah pati karbohidrat kompleks yang keras di dalam endospema menjadi maltosa dan glukosa atau gula sederhana. Gula ini menjadi bahan bakar bagi tunas untuk tubuh sebelum bisa berfotosintesis sendiri. Protestase memecah cadangan protein menjadi asam amino untuk membangun struktur sel baru pada akar dan batang. Lipase mengonversi cadangan lemak menjadi asam lemak sebagai sumber energi tambahan. Tabel perbandingan aktivitas enzim tanaman C3 dan tanaman C4. Fitur perbandingan enzim karbonisase utama Rubisco mengikat CO2 dan emisi terhadap CO2 rendah tergantung oleh fotospirasi tinggi membuat saat cuaca panas. Aplikasi dalam agroteknologi, pemupukan efisien, aplikasi pupuk enzim mikroba untuk mengikat serapan hara misalnya fosfase. Resistensi stres memiliki varietas tanaman yang memiliki enzim antioksidan seperti katalase tinggi untuk menahan kekeringan atau salinitas. Kualitas hasil, enzim yang mengatur pematangan buah atau ethylene atau membentuk pati. Memahami enzim membantu agronomer memanipulasi lingkungan atau suhu nutrisi pH tanah untuk mengoptimalkan metabolisme tanaman demi hasil panen maksimal. Kesimpulan, enzim adalah pergerakan metabolisme tanaman biokatalisator. Struktur enzim terdiri atas apoenzim dan ekofaktor, bekerja sangat efisien. Pemahaman enzim atau Rubisco
amilase, dan fosfatase. Krusial untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap stres, dan efisiensi hara. Oke, saya lanjutkan lagi pada materi difusi dan osmosis pada kentang. Yang pertama, latar belakang. Tanaman mengandalkan pergerakan air untuk transportasi nutrisi dan menjaga struktur tubuh. Pemahaman tentang potensial air sangat krusial dalam manajemen irigasi dan pemupukan atau cegah plasmolisis akar. Dasar teori, difusi dapat diartikan sebagai gerakan terarah dari suatu daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi lebih rendah, tetap dicapai melalui gerakan termal acak dari masing-masing molekul. Osmosis merupakan perpindahan air dari daerah yang mempunyai konsentrasi rendah ke daerah yang konsentrasi lebih tinggi melalui membran semi-permeabel. Tekanan turgor. Tekanan ini sel terhadap dinding sel yang menjaga tanaman tetap tegak. Selanjutnya ada tujuan, mengamati perubahan berat dan tekstur kentang akibat osmosis dalam larutan hipertonik dan hipotonik. Mempelajari proses difusi pewarnaan pada jaringan parenkim kentang. Metodologi percobaan sederhana. Itu alat dan bahannya kentang, garam dapur, NaCl, air keran atau sebagai pengganti air aquades, dan terakhir pewarna makanan yang pewarna cair. Alatnya gelas kaca, timbangan, pisau, dan tisu. Yang pertama, percobaan osmosis. Buatlah 3 potongan kentang berbentuk balok dengan ukuran sama. Yang kedua, siapkan 3 gelas 100 ml air keran saja. Yang kedua, gelas 100 ml air keran tambah 200 gram garam. Yang ketiga, gelas 100 ml air keran tambah atau sama 40 gram garam. Timbang massa awal masing-masing potongan atau WO. Selanjutnya ada percobaan osmosis. Rendam kentang selama 60 menit, angkat keringkan dengan tisu, lalu ukur kembali massa kentang. 1. Hasil pengamatan osmosis, yaitu yang ada media, massa awal, massa akhir, tekstur, dan fenomena. Yang pertama, air keran 7, 8, teksturnya sangat keras, fenomenanya endosmosis atau turgid. Yang kedua, air garam 20%, ada massa awal 7, massa akhir 6, teksturnya agak lembek, dan fenomenanya exosmosis parsial. Dan yang terakhir ada 40% air garam, yang massa awal 7, massa akhir 4, tekstur sangat lembek, dan fenomena plasmolisis. Hasil pengamatannya, analisis osmosis meskipun tidak menggunakan aquades, air keran memiliki konsentrasi zat yang jauh lebih rendah dibanding cairan hasil kentang. Oleh karena itu, air tetap termasuk ke sel endosmosis sehingga sel menjadi turgid, keras, dan memanjang. 2. Analisis laporan garam. Pada gelas berisi garam terjadi perpindahan air dari dalam sel keluar, eksomosis. Hal ini menyebabkan volume sitoplasma berkurang dan membran sel terlepas dari dinding sel atau plasmolisis, yang secara fisik terlihat dari kentang yang menjadi elastis atau menjadi lembek. Yang B, percobaan difusi. Pertama, ambil 1 potong kentang sisa, buat lubang sedalam 1 cm di tengahnya. 2. Teteskan 2-3 tetes pewarna makanan ke dalam lubang tersebut. Ketiga, letakkan di atas piring dan diamkan selama 30 menit. Hasil pengamatan difusinya, analisis difusi pewarna bergerak melambat melalui ruang antar sel secara pasif. Jadi difusi dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi antara pewarna dan kadar air dalam jaringan kentang. Pewarna bergerak melalui ruang antar sel, apoplas, dan sitoplasma atau simplas secara perlahan tanpa bantuan energi ATP. Untuk masuk kesimpulannya, perpindahan molekul air pada kentang ditentukan oleh gradien konsentrasi. Air keran bertindak sebagai larutan hipertonik, sedangkan larutan garam bertindak sebagai larutan hipertonik menyebabkan hilang tekanan turgor. Hasil ini menjelaskan mengapa tanaman akan layu jika tanah mengandung kadar air tinggi atau salinitas. Oke, saya selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya juga akan melanjutkan presentasi tentang analisis defisiensi unsur hara tanaman terong Belanda.
diagnosa visual dan gejala lapangan, identifikasi anomali morfologi pada organ daun sebagai indikator primer ketidakseimbangan nutrisi mineral. Yang pertama ada defisiensi nitrogen atau klorosis merata. Karakteristik fisiologinya, seluruh permukaan daun memucat menjadi kuning terang atau klorosis total. Muncul pertama kali pada daun tua. Hambatannya gangguan sintesis protein dan klorofil menurunkan laju fotosintesis. Yang kedua ada magnesium, klorosis antarpena, gangguan pusat klorofil. Polanya ada fishbone atau tulang ikan. Urat tetap hijau sela jaringan kuning. Mekanisme magnesium adalah atom pusat molekul klorofil yang ditarik dari daun tua ke pucuk. Kritis umum terjadi pada tanaman masam atau tegakan pinus. Yang ketiga embun jelaga. Penyebabnya itu jamur saprofit tumbuh di atas ekskresi hama kutu atau honeydew. Hambatannya menutupi stomata dan menghalangi hambatan fisik menutupi stomata dan menghalangi cahaya matahari masuk ke kloropas. Memperparah stres fisiologis pada tanaman yang sudah kekurangan hara. Dampak pH terhadap serapan hara. 60% penurunan serapan hara. Pada kondisi pH tanah di bawah 5 sering terjadi akibat dekomposisi serasah pinus. Efisiensi penyerapan unsur hara makro seperti nitrogen dan magnesium menurun hingga 60%. Rekomendasi target pH ideal untuk terang belanda adalah 5,5 sampai 6,5. Matriks diagnosis dan mobilitas unsur. Unsur hara nitrogen, mobilitas jaringan mobile, letak gejala awal daun tua, karakteristik visual utama klorosis merata kuning pucat. Unsur hara fosfor, mobilitas jaringan mobile, letak gejala awal daun tua, karakteristik visual utama warna ungu atau gelap dan kerdil. Unsur hara kalium, mobilitas jaringan sangat mobile, letak gejala awal tepi daun tua, karakteristik visual utama nekrosis di pinggir daun. Unsur hara magnesium, mobilitas jaringan mobile, letak gejala awal daun tua, karakteristik visual utama klorosis antarpena atau tulang ikan. Unsur hara besi ataupun Fe, mobilitas jaringan mobile, letak gejala awal daun muda, karakteristik visual utama kuning pucat pada pucuk atau dan urat hijau. Analisis masalah sekunder. Embun jelaga. Embun jelaga gejalanya lapisan hitam pada daun akibat jamur saprofit di kotoran kutu, menghalangi cahaya masuk kloroplas. Yang kedua, kelembapan tinggi. Naungan pinus menciptakan iklim mikro lembab yang memicu serangan hama penghisap atau aphids. Oksidasi asam. Jarum pinus melepaskan senyawa fenoli yang mengikat hara di tanah agar tidak tersedia bagi akar. Strategi remediasi dan pencegahan. Pendekatan integrasi melalui manajemen tanah, nutrisi foliar, dan sanitasi lingkungan. Intervensi penanggulangan cepat. Yang pertama ada aplikasi dolomit untuk menetralkan pH sekaligus menyuplai hara magnesium. Yang kedua pemupukan foliar untuk suplai NPK melalui stomata untuk meminta sambatan akar. Yang ketiga sanitasi serasa. Dengan cara singkirkan jarum pinus dari area piringan pohon. Yang keempat pembersihan daun. Dengan cara bilas embun jelaga dengan air bersih atau biopestisida. Efektivitas tindakan pencegahan. 90% sukses dalam pemberian kapur dolomit, 75% sukses dalam pemupukan foliar rutin, 65% sukses dalam pengelolaan serasah pinus, dan 55% sukses dalam sanitasi hama kutu. Selanjutnya juga akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pengaruh intensitas cahaya pada fotosintesis. Pada gambar ini adalah gambar tentang intensitas cahaya pada fotosintesis. Yang pertama ada pada ringkasan abstrak. Tujuannya yaitu untuk menentukan pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis dan membuktikan produksi O2, oksigen. Metode Hydrilia verticillata, metode Higgenhaus, termodifikasi pengamatan gelembung selama 20 menit. Temuan utamanya yaitu semakin tinggi intensitas cahaya ditambah semakin banyak gelembung, oksigen, O2, gelap, ditambah tidak ada gelembung. Pada bagian pendahuluan, mengapa cahaya penting? Di sini saya akan menjelaskan. Fotosintesis menyintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya dan klorofil. Cahaya mempengaruhi laju fotosintesis primer dan morfologi tanaman sekunder. Faktor internal eksternal lain, nutrisi air, kelembapan, suhu, PAR 400-700 nm adalah rentang yang diserap tumbuhan. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama ada pada tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Manfaatnya yaitu untuk memberi wawasan peran cahaya dalam fotosintesis untuk meningkatkan produksi tanaman dan keberlanjutan pertanian. Metode rancangan dan percobaan. Yang pertama ada pada persiapan 3 potongan hidrolila
7 cm, masing-masing dimasukkan ke 3 Erlenmeyer berisi 150 ml air. Pemberian perlakuannya 3 kondisi cahaya gelap, redup, dan sinar matahari langsung masing-masing selama 20 menit. Pengamatannya yaitu menghitung dan catat jumlah gelembung yang terbentuk, analisis deskriptif. Untuk hasil utama, ada pada tabel jumlah gelembung. Di dalam tabel, perlakuan waktu dan jumlah gelembung. Di perlakuan tempat gelap, selama waktu 20 menit dengan jumlah gelembung 0. Perlakuan di tempat redup, waktu 20 menit dengan jumlah gelembung 87. Yang ketiga, perlakuan di bawah matahari langsung, waktu 20 menit, jumlah gelembung ada di 500. Data ini menunjukkan peningkatan jelas jumlah gelembung sering kenaikan intensitas cahaya. Visual bukti produksi oksigen O2. Pada gambar 1 ini terlihat gelembung oksigen O2 menempel di daun dan batang H. fertilizata pada perlakuan sinar matahari langsung. Masuk kepada diskusi mekanisme dan literatur. Cahaya mengionisasi klorofil di fotosistem 2 600 nm dan fotosistem 1 700 nm. Ionisasi air menggantikan elektron fotosistem 2 menghasilkan elektron dari O2, ATP, dan NADPH yang terbentuk memasuk siklus Calvin atau reaksi gelap. Peran intensitas rendah, laju fotosintesis menurun, terlalu tinggi, dan risiko kerusakan klorofil. Efek morfogenetik, cahaya mempengaruhi ukuran daun, jumlah daun, dan dominasi apikal. Ini adalah perbandingan dengan penelitian dari orang ya. Pada perbandingan penelitian atas nama Hutagalung et al. Tahun 2021, penanaman di bawah sinar langsung memiliki bobot basah lebih tinggi, sejalan dengan temuan ini. Yang kedua ada pada Algania tahun 2021, lama penyinaran mengaruhi produktivitas lebih lama, fotosintesis lebih intensif. Ada pada Tika dan Sudarti tahun 2021, yaitu intensitas maksimal berkorelasi dengan pertumbuhan optimal berkurang menyebabkan klorosis. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya adalah fotosintesis pada intensitas cahaya tinggi berlangsung lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak gelembung oksigen dibandingkan kondisi redup atau gelap. Implikasi praktisnya yaitu pengelolaan cahaya penting untuk meningkatkan produksi tanaman, pertimbangkan intensitas dan durasi penyinaran. Laju respirasi produk hortikultura. Satu pendahulu, latar belakang, dan memahami dasar mengenai pentingnya respirasi pasca panen. Resepsi respirasi pasca panen. Sayur dan buah-buahan merupakan produk hortikultura yang tergolong ke dalam bahan makanan yang sangat mudah rusak atau perishable. Status fisiologis, produk masih hidup pasca panen. Proses metabolisme, menyerap oksigen, O2, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Indikator kualitas. Laju respirasi menentukan kemunduran mutu dan prediksi umur simpan. Risiko. Laju respirasi tinggi mempercepat pelayuan dan pembusukan. Penentuan kualitas pasca panen. Laju respirasi. Aktivitas memecah senyawa karbon untuk energi. Respirasi menghasilkan panas yang mempercepat proses kemunduran jika tidak ditangani. Respirasi. Kehilangan air pasca panen yang menyebabkan pelayuan menyusut berat dan tekstur keriput menurun, nilai jual produksi di pasar. Gas etilen. Senyawa organik yang berfungsi sebagai hormon memacu kematangan dan kelayuan khususnya pada buah bertipe klik materi seperti tomat. Yang kedua, metodologi penelitian, pendekatan eksperimen, alat, dan prosedur perhitungan sistem tertutup. Prosedur pengukuran laju respirasi. Yang pertama, persiapan menimbang massa dan mengukur volume sampel menggunakan metode pemilihan air atau Archimedes. Kedua, inkubasi, sampel dimasukkan ke toples 3-3,10 mili. Telah ditutup rapat dengan lilin malam mencegah kebocoran gas. Ketiga, pengukuran. Pengukuran persentase gas, oksigen, CO2, dan karbon dioksida CO2 menggunakan alat gas analyzer. Keempat, analisis data, interval waktu, jagung atau 2/40/60 menit, dan tomat 60-90 menit dan 120 menit. Dilakukan dalam 2 ulangan. Pengukuran penutup. Eksperimen menggunakan sistem tertutup dengan toples kaca 3,300 mili
3,300 ml yang disegel rapat, lalu ekspresi diukur menggunakan gas ionizar celah instrumen dan penutup toples disilasi menggunakan lilin malam. Langkah ini krusial untuk mencegah kebocoran gas ke lingkungan, memastikan data konsumen O2 dan reproduksi CO2 terekam dengan akurasi maksimal. 3. Hasil dan analisis. Data eksperimental laju respirasi jagung manis dan buah tomat. Laju respirasi jagung manis. Seperti di depan ini ya. Jagung manis terverifikasi kumulatif laju sangat tinggi. Respirasi tomat atau ulangan 1/2 60 menit 8 sampai 8,9 mili. 60 menit yang kedua 11,3 mili atau per kilo. 90 menit 3,12 per mili atau per kilo. 90 menit 9,5 mili atau per kilo. Karakteristik komoditas pasca panen jagung manis. Laju sangat tinggi di atas 90 mili per kilo. Reaksi metabolisme berjalan sangat agresif pasca panen. Dampak cepat, proses degradasi berjalan cepat, umur simpan tergolong sangat pendek pada suhu ruang. Faktor diminasi. Reaksi ini dalam hilangnya kadar air respirasi adalah pemicu utama kerusakan pada jenis ini. Buah tomat sifat klimaterik mengalami lonjakan produksi etilen ketika mulai memasuki fase pematangan spinning. Laju sedang normalnya berada di kisaran 10-20 mili per kilo jam. Untuk memecah pati menjadi glukosa. Efek etilense berperan dominan mengubah warna, degradasi klorofil, tingkat keasaman serta pembentukan aroma. Kesimpulan utama penelitian. Respirasi berkelanjutan pasca panen. Buah dan sayur tetap melakukan metabolisme penyerapan oksigen dan pengeluaran CO2 setelah dipanen, yang memakan energi komoditas. Yang kedua, indeksi prediksi kualitas. Laju respirasi adalah indikator vital untuk memprediksi umur simpan produk laju yang sangat tinggi, atau seperti jagung, perbandingan lurus dengan cepatnya pembusukan. Ketiga, kebutuhan teknologi penyimpanan. Untuk memperpanjang umur simpan produk seperti tomat dan jagung dibutuhkan interferensi teknologi atau suhu dingin dan pelepasan kimiawi guna menekan laju metabolisme. Sekian dan terima kasih saya dan teman-teman. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.